Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul akhir zaman, untuk para nabi yang selalu memberikan petunjuk kepada kita untuk berada di jalan yang benar, memberi petunjuk kepada kita untuk berada di jalan yang lurus, sehingga kita nanti insya Allah merupakan bagian daripada ahli surga, insya Allah. Saya banyak terima kasih kepada Kepala Madrasah Hidayah yang telah mengundang saya ke sini, Ustaz Fungsi Muslim dari Uki Foundation yang saya hormati, Ustaz ini, Ustaz Amin ya. Amin. Ustaz dalam ilmu saya Ustaz Amin ya. Nanti terlepas dari mengurangi kasih hormat saya, Ustaz Amin ya, dengan gelarnya, dengan nama yang diperkenalkan untuk beliau bersedia datang jauh-jauh dari Kalipak Tengah, Kuala Barat ya. Antum kenal dengan Ustaz Sofian Investasi? Belum kenal ya. Ada saudara saya di sana, Ustaz Sofian Investasi di Mulu ya, Kabupaten. Ya. Jauh-jauh untuk sampai ke sini beliau harus transit dulu ke Jakarta, baru Jakarta kemudian dari malam alhamdulillah tiba, dan tentu saya di sana alhamdulillah tiba di sini jam 8 dalam keadaan sehat walafiat. Tidak, cuma ada kurangnya ya, sedangkan sendiri nggak bawa anak dan istri. Biasanya kalau dari foundation datangnya dengan Bu Nyainya, ini Bu Nyainya ditinggal dia Pak di Kota Waringin, tapi nggak apa-apa ya, yang penting tidak cari Bu Nyai yang baru. Makanya kalau pergi itu bawa Ustaz biar tidak dinantikan kepulangannya. Kalau pergi suka bawa istri. Kalau sudah bawa istri biasanya pergi mau 20 hari mau 30 hari tidak ada masalah, karena kepulangan kita tidak ada yang menantikan. Kalau menantikan paling-paling santri dan santriwan. Baik ya. Ini pertemuan yang bukan bukan suatu kebetulan. Ini pertemuan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz Amin ada di sini bukan kebetulan ya, tapi sudah ya, dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz ya. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Pertemuannya bukan sekedar pertemuan biasa yang diwasilahi oleh Allah, oleh Al-Quran. Wasilahnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa. Luar biasa. Ustaz Amin datang jauh-jauh ini ingin mengajarkan kepada kita semua tentang sebuah metode. Metode apa? Metode membaca Al-Quran. Di sini kita harus bersyukur teman-teman semua, ya, ibu-ibu dari Pontianak, juga dari Sintang, ya, apalagi teman-teman yang ada di kelas 10 dan kelas 11. Ya. Ini benar-benar bersyukur. Nah, Ustaz Amin mungkin alamnya hanya 2 alam saja, ya, ketemunya. Ya. Alam sekarang, alam milenial ini, ya, generasinya generasi Z, ya, atau ditarik sedikit ke belakang masih ketemu dengan apa? Dengan metode Iqra. Betul ya, Ustaz ya? Ya kan? Nah, antum semua harus bersyukur ya. Kalau zaman saya dulu belajar membaca Al-Quran itu luar biasa. Ya, luar biasa. Nggak ada Umi Foundation. Ya kan? Nggak ada itu Iqra. Saya diajar oleh emak saya, diajar oleh bapak saya, guru ngaji saya itu alif di atas A, alif bawah I, alif dapat U, A, I, U. Itu ngajinya luar biasa.
Itu awal-awal pembelajaran. Kalau di Bugis itu alif TKA, alif TKU, alif TKI. Ya, ada orang Bugis. Nah, tanyakan dengan emak, betul nggak gitu cara belajar ngaji? Lama-lama dunia ini berkembang. Ya, ada kiai dari Jogja menemukan ya namanya metode Iqra. Dicetaklah buku Iqra, laris manis di mana-mana orang belajar Al-Quran dengan metode Iqra, ya kan? Ka-ka-ka-iku, aba-aba, aba-abi, lalu ada juga babu. Ya, yang nggak sedap itu babi. Ya kan? Nah, itu diajarkan kan di Iqra sedemikian itu. Itulah cara belajar. Nah, sekarang berkembang. Ya, metode Umi sekarang yang ada kita bersyukur ya, belajar Al-Quran menjadi simple ya, dan pembelajarnya integrated ya, belajarnya secara menyeluruh, bukan hanya cara membaca. Kalau kami dulu belajar membaca dulu baru belajar tajwid. Nah, yang mau belajar dapatlah dia ya. Kalau saya alhamdulillah ngerti saya ya, karena saya mau belajar ya. Tapi belajarnya tidak segampang orang belajar hari ini gitu. Nah, saya belajar hukumnya apa, tanwin dan munsufun harus dibagi menjadi itu dihafal semuanya Ustaz. Jangan dulu harus dihafal Ustaz. Nah, ini izhar, baru izhar itu ada berapa, masuk lagi ke iqlab, masuk lagi ke ikhfa, ya kan? Itu dipelajari semua. Baru berangkat lagi, pindah lagi, belajar tentang mat. Ada dua mat, ada mat asli, mat far'i. Mat far'i itu apa lagi? Mulai mat tabi'i, mat aslinya, sampai mat far'inya. Ada wajib muttasil, wajib apa? Jais munfasil. Ada mat lin, ada mat tamkin. Dihafalkan semuanya. Betapa sulitnya gitu ya. Karena memang alamnya waktu itu ya begitu ya. Bagi yang mau belajar tahulah dia, tapi yang anak-anak ya sedikit orang yang mau belajar. Makanya yang bisa ngajar ngaji, yang bisa ngajar tajwid di zaman itu hanya satu-satu orang, karena belajarnya tidak segampang hari ini. Gak bisa ini diorientasi kayak begini zaman dulu itu. Gak ada yang mau ya, gak ada yang mau. Nah, kan gitu. Nah, sekarang antum akan diajari nanti dengan cara yang simple oleh Ustadz Amin. Berapa hari Ustadz? 3 hari selesai. Kalau dulu saya 3 tahun tak selesai. Sekarang 3 hari selesai. Saya dulu 3 tahun tak selesai. Ya. Nah, sampai ke pasohahnya, wakaf ibtida'nya, sampai ke apa namanya muru'atul kalimah, muru'atul sampai ke sifatul hurufnya, ya kan? Maharijul hurufnya itu bertahun-tahun. Kitabnya bertebal-tebal Ustaz. Ya. Kalau ini Ustaz Amin cuma klik di sini muncul di situ, tirukan, ya kan? Dengan gayanya Umi Foundation ya, sudah didesain sedemikian rupa, anak-anak bisa ya. Kan gitu. Saya juga kadang-kadang pakai Umi Foundation caranya ya kan, nyuri-nyuri dikit-dikit gimana ngajarkan emak-emak sekarang belajar tajwid, sehingga emak-emak begitu baca Al-Quran dia ngerti ini ya, apa ini hukumnya, bagaimana cara bacanya, ngerti dia. Nyuri-nyuri dikit lah dari Ustaz Amin, Ustaz dulu yang datang ke sini ya. Nah itu ya. Nah sekarang metode ini banyak, ya kan? Di sini Ustaz Ihsan pernah kerjasama dengan sebelum ini dengan apa Toriko yang hidup di rumah saya. Ada metode Posimi pernah, ya kan? Nah, macam-macam sekarang ya di internet ini ditawarkan berbagai macam metode. Kenapa? Karena pembelajaran ini berkembang. Tidak tutup kemungkinan di antara antum semua ya Ustaz ya, nanti ada menemukan metode yang baru, yang lebih cepat lagi, yang lebih simpel lagi daripada Umi. Itulah yang metodologi pembelajaran. Dan kita ini alhamdulillah ya, yang kita pelajari ini yang Shiratal Mustaqim, metode pembelajaran orang memahami Al-Quran, memahami cara bacanya, memahami pemaknaannya ya.
Jadi kalau 3 hari ini sungguh-sungguh, insya Allah ya Ustaz ya. Bukan hanya sertifikatnya, tapi ilmunya juga didapat insya Allah ya. Dan antum nanti menjadi perpanjangan Ustaz Amin ya. Antum menjadi perpanjangan dari Umi Foundation. Untuk apa? Untuk mengajarkan Al-Quran. Kita udah tahu semua khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, bahwa umat yang terbaik itu adalah umat yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi nanti ilmunya jangan dilepas di kita aja, yang diajar hanya anak istri aja, tapi ajarkan ke semua orang ya. Kalau kita benar-benar memang mau menjadi pionernya. Pioner apa? Pioner penerus risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Maka kesempatan 3 hari ini, khususnya teman-teman kelas 10, kelas 11, Anda semua tidak masuk kelas dalam pelajaran reguler, yang digantikan dengan pelajaran ini, belajar sungguh-sungguh. Tidak gampang untuk datangkan Ustaz Amin. Tidak gampang Anda semua mau pergi ngajar Ustaz Amin di Kota Waringin di sana. Jauh, saya aja belum sampai. Ya, sekarang sudah mumpung ada ketemu di sini, pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin sehingga ini menjadi khazanah kita, khazanah keilmuan kita, khazanah keilmuan kita tentang Al-Quran. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang singkat ini. Ya, terakhir saya ucapkan banyak terima kasih Ustaz Amin atas kesediaannya sudah hadir di sini menemani kami semua, menemani anak-anak untuk dalam pembelajaran ini. Dan saya terima kasih kepada Kepala MI ya, yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bukan terakhir kali. Jadi kalau ada lagi, Ustaz Amin lagi kasih bawa anak, bawa istri berjalan-jalan. Kalau ada nanti ini ada yang mau dikasih dengan yang lain, enggak, biar saya aja gitu ya. Ya, kita santai aja, yang saya maksudkan santai aja, tapi santai kita itu santai yang bermakna ya, bukan santai-santai yang tidak bermakna ya. Itu saja, mohon maaf Ustaz kalau pondok ini apa dan kalau panas-panaslah sedikit, mungkin penginapannya hanya seperti itu di pondok ini ya. Karena pondok ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, pondok ini hanya kepingin menjalankan, meneruskan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikan Islam. Ya. Mudah-mudahan semuanya berhasil, bisa belajar dengan baik dan benar. Ibu-ibu yang datang dari Pontianak, bapak yang dari Sintang, juga teman-teman semua kelas 10 yang ikuti kegiatan ini secara maksimal, insya Allah akan ada hasilnya. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.